Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang sampai detik ini masih memberi kita kesempatan untuk hidup, bernapas, dan memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita renungkan tema belajar mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-18 yang berbunyi, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Ayat ini mengingatkan kita bahwa betapapun kita mencoba mengingat satu persatu nikmat Allah, jumlahnya tetap tidak akan terhingga. Kita sering ingat apa yang hilang tetapi lupa menghitung yang masih kita punya. Hadirin sekalian, apakah kita sadar bahwa saat kita terbangun pagi ini itu adalah nikmat? Banyak orang tidur malam tadi tetapi tidak diberikan kesempatan untuk bangun kembali. Bahwa ketika kita bisa berjalan ke masjid, ke sekolah, atau tempat kerja tanpa bantuan alat itu juga nikmat besar. Bahwa kemampuan kita melihat warna langit, mendengar suara keluarga, merasakan makanan, dan menyebut nama Allah, semuanya itu adalah nikmat. Namun seringkali manusia hanya ingat untuk bersyukur ketika menerima sesuatu yang besar. Padahal justru nikmat-nikmat kecil itulah yang paling sering kita lupakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara kita membiasakan diri menjadi hamba yang bersyukur? Yang pertama, melihat ke bawah, bukan hanya melihat ke atas. Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat kepada yang di atasmu, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Jika kita selalu membandingkan diri dengan yang lebih kaya, lebih cantik, atau lebih sukses, kita akan merasa kurang terus. Tapi jika kita melihat kepada yang lebih sedikit nikmatnya, kita akan merasa lebih bersyukur. Yang kedua, menerima takdir dan keadaan dengan lapang hati. Kadang Allah menguji bukan karena benci, tetapi karena rindu mendengar doa kita dan ingin mengangkat derajat kita. Syukur bukan berarti kita tidak boleh sedih, tetapi tetap percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik dalam setiap keadaan. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk kebaikan. Inilah bentuk syukur paling tinggi, yang jika punya waktu luang, gunakan untuk ibadah. Jika punya ilmu, ajarkan. Jika punya kesehatan, gunakan untuk beramal. Dan jika punya harta, kita gunakan untuk membantu sesama. Syukur itu bukan hanya di hati atau di lisan, tetapi tampak dari perbuatan sehari-hari. Yang keempat, yaitu memperbanyak ucapan Alhamdulillah setiap kali selesai makan, setelah berhasil mengerjakan tugas sekolah, setelah diberi kemudahan, bahkan setelah mengalami kesulitan. Ketika seseorang mampu mengucapkan Alhamdulillah dalam keadaan sulit, disitulah kualitas syukurnya diuji. Hadirin rahimakumullah, syukur bukan hanya membuat hidup tenang, tapi juga membuka pintu rezeki. Allah menjanjikan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kalian." Yang artinya, syukur bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga kunci keberkahan hidup. Hadirin yang bahagia, mari kita renungkan sejenak. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita menghargai nikmat sehat, nikmat anak, nikmat orang tua, nikmat sahabat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat taubat? Atau justru kita masih sering mengeluh tanpa melihat banyak karunia yang Allah berikan? Semoga mulai hari ini kita menjadi hamba yang lebih sadar dan lebih peka terhadap nikmat Allah. Hamba yang tidak hanya bersyukur ketika senang, tetapi juga bersyukur saat Allah menguji, karena percaya bahwa di balik ujian selalu ada hikmah dan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, agar hidup kita dipenuhi keberkahan, ketenangan, dan kasih sayangnya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.